Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan aspek tentang sehat jiwa sepanjang rentan kehidupan, yaitu aspek pada ibu hamil, aspek pada bayi dan toddler, aspek pada anak usia prasekolah, aspek pada anak usia sekolah, aspek pada remaja, aspek pada dewasa, dan yang terakhir aspek pada lansia. Kita akan membahas satu persatu mulai dari aspek pada ibu hamil sampai aspek pada lansia. Yang pertama saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil. Lanjut saja. Pengertian ibu hamil. Ibu hamil adalah orang yang sedang dalam proses pembuahan untuk melanjutkan keturunan. Di dalam tubuh seorang wanita hamil terdapat janin yang tumbuh di dalam rahim. Kehamilan merupakan masalah kehidupan yang penting. Seorang ibu hamil harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan pada kesehatan ibu, bayi, dan saat proses kelahiran. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada ibu hamil. A. Diagnosa keperawatan. Ada dua diagnosa keperawatan yang muncul dari aspek pada ibu hamil ini. Yang pertama, keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis atau anemia. Yang kedua, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake ketidak sesuai porsi pada ibu hamil. Analisa datanya, data subjektif. Data subjektif yang pertama, klien mengatakan lemas, letih, pusing, dan tidak nafsu makan. Data objektif yang pertama, klien terlihat pucat, konjungtiva, anamis, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/60 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 89 kali per menit, HB 7,2 gram derajat, 2 GR derajat. Untuk data subjektif yang kedua, klien mengatakan tidak nafsu makan. Data objektif yang kedua, klien mengatakan sering lemas dan pusing. Klien terlihat pucat, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/60 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 89 kali per menit, HB 7,2 gram. Masalahnya keletihan untuk data subjektif yang pertama. Terus untuk data subjektif sama data objektif yang kedua, masalahnya nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Sedangkan etiologi untuk data subjektif dan objektif yang pertama, kondisi fisiologis atau anemia. Terus yang kedua, intake tidak sesuai porsi pada ibu hamil. Selanjutnya, intervensi atau rencana keperawatan. Rencana asuhan keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatannya, keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis atau anemia. Diagnosa yang kedua, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake tidak sesuai porsi pada ibu hamil. Kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan kondisi fisiologis anemia klien membaik dengan kriteria hasil. Klien tidak pucat, HB ibu hamil kembali normal. Yang kedua, untuk diagnosa kriteria hasil untuk diagnosa yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan kekurangan nutrisi pada ibu hamil dapat meningkat dengan kriteria hasil. Nafsu makan klien membaik, klien makan makanan yang bergizi. Untuk intervensinya, intervensi pada diagnosa yang pertama, kaji keadaan emosional ibu hamil, kaji aktivitas yang sering dilakukan ibu hamil. Terus intervensi yang kedua kepada diagnosa yang kedua, monitor intake nutrisi untuk mengetahui sumber energi yang adekuat, kolaborasi dengan ahli gizi mengenai cara meningkatkan asupan energi dari makanan untuk ibu hamil, observasi tanda-tanda vital 110/60
mmHg tekanan darahnya, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 89 kali per menit, Hb 7,2 gram. Implementasinya ini hampir mirip, hampir sama dengan intervensi. Jadi saya lanjut saja ke asuhan keperawatan pada bayi dan toddler. Selanjutnya untuk ASKEP yang kedua, asuhan keperawatan pada bayi dan toddler. Yang pertama, asuhan keperawatan pada bayi. Diagnosa keperawatan yang muncul, potensial atau normal, risiko atau penyimpangan. Tindakan keperawatan bayi. Tindakan keperawatan untuk perkembangan psikososial bayi. Perkembangan yang normal, rasa percaya. 1. Panggil bayi sesuai namanya. 2. Gendong dan memeluk saat bayi menangis. 3. Pada saat bayi menangis, segera cari kebutuhan dasar yang terganggu, lapar, haus, basah, dan sakit. Yang keempat, memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman bayi. Misalnya, membuai saat menangis, memberi minum atau makan saat bayi lapar. Yang ketiga, menyelimuti dengan selimut saat kedinginan. Yang kelima, bicara dengan bayi saat merawat bayi. Yang keenam, ajak bayi bermain bersuara lucu, memperlihatkan benda berwarna menarik, dan menggerakkan benda. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu risiko atau penyimpangan rasa tidak percaya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan rasa aman dan nyaman. Yang kedua, fokuskan perhatian pada bayi jika sedang menyusui, jangan sambil mengerjakan pekerjaan lain. Jadi untuk teman-teman yang cewek, nanti kalau kalian sudah punya anak atau keturunan, pada saat menyusui, teman-teman harus fokus pada bayinya saja, tidak usah pada pekerjaan yang lainnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengakibatkan bayi merasa tidak aman. Untuk yang ketiga, tidak membiarkan bayi tidur sendiri tapi tetap bersama orang tua. Yang keempat, kontak dengan bayi sesering mungkin. Yang kelima, tidak membiarkan bayi bermain sendirian. Tidak memainkan bayi dengan cara mengganti-ganti punting dan empeng. Yang keenam, tetaplah memberi ASI 1,5 tahun. Tidak mengganti pengasuh bayi terlalu sering. Bayi bingung karena harus menumpuk kepercayaan pada banyak orang. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada toddler. Anak usia toddler 1-12 tahun mempunyai sistem kontrol tubuh yang mulai membaik. Hampir setiap orang mengalami maturitas maksimal. Pengalaman dan perilaku mereka mulai dipengaruhi oleh lingkungan di luar keluarga terdekat. Mereka memulai berinteraksi dengan teman, mengembangkan perilaku moral secara simbiosis, kemampuan berbahasa yang minimal. Sebagai sumber pelayanan kesehatan, perawat berkepentingan untuk mengetahui konsep tumbuh kembang anak usia toddler guna memberikan asuhan keperawatan anak dengan optimal. Selanjutnya, tumbuh kembang fisik. Karakteristik umum. Karakteristik yang menonjol pada perut toddler merupakan hasil dari otot-otot abdomen yang kurang berkembang, kaki bengkok yang khas yang terjadi terus-menerus pada toddler karena otot kaki harus menopang berat badan yang terlalu besar. Yang kedua, tinggi badan rata-rata 7,5 cm per tahun. Jadi toddler dalam 1 tahun itu tumbuhnya 7,5 cm per tahun. Untuk usia 2 tahun, tinggi badan kurang lebih 86,6 cm. Tinggi badan pada usia 2 tahun diharapkan setengah tinggi badan pada saat dewasa.
3. Berat badan rata-rata naik 1,8 sampai 2,7 kg per tahun pada usia 2 tahun. Berat badannya rata-rata 12,3 kg. Berat badan naik 4 kali lipat pada usia 2,5 tahun. Nah, keempat, lingkar kepala. Usia 1 sampai 2 tahun lingkar kepala sama dengan lingkar dada. Lingkar kepala meningkat total pada tahun kedua yaitu 2,5. Kemudian meningkat secara perlahan-lahan rata-rata 0,5 inci tiap tahun sampai 5 tahun kemudian. Nutrisi yang terakhir, nutrisi. Kalori yang dibutuhkan 112 kcal per kilogram per hari. Protein yang dibutuhkan 112 gram atau kilogram per hari pada usia 18 tahun. Toddler mengalami anoreksia dan menjadi anak yang suka memilih makanan, mempunyai makanan kesukaan, dan pada suatu waktu makan dalam jumlah yang besar dan lain waktu makan sangat sedikit. Terima kasih.